Iya. Saya Cindra yang Gunawan. Saya Hasri Nadia Rahman. Saya Julia Rahmayani Suwarna. Saya Pilani Setiarti. Di sini kami akan belajar dan menerangkan kepada kalian tentang sejarah-sejarah yang ada di Bengkulu. Kak, kalian lagi baca apa nih? Baca komik Kabupaten Provinsi Bengkulu, Kak. Kabupaten emangnya ada berapa sih? Di Provinsi Bengkulu ada 9 kabupaten dan 1 kota loh. Coba sebutin dong, Di sini ada Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu, Kabupaten Panjang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Sukma, Kabupaten Bengkulu dan Kabupaten Kaur. Dan ada Kota Bengkulu. Oh, jadi itu aja ya nama kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Terima kasih ya, Kak, atas pengetahuannya. Sama-sama. Tahukah apa saja itu profil kabupaten dan kota Bengkulu? Sekarang kita akan melihat masa prasejarah. Di sini ada beberapa contoh masa prasejarah seperti Bekal Kubur, Amok Batu dan Menhir. Apa itu Bekal Kubur? Bekal Kubur berasal dari dinasti Bekal. Bekal Kubur terdiri dari tempat terbuat dari tanah liat. Sedangkan Bekal Batu berasal dari masa Neolitikum, terbuat dari batuan sedimen. Sedangkan Menhir adalah patung menhir berbentuk manusia terbuat dari pahatan batuan sedimen. Pengaku Islam di Bengkulu. Masuk dan berkembangnya Islam di Bengkulu diperkirakan sejak awal abad ke-15. Di sini merupakan barang-barang hasil temuan pada masa berkembangnya Islam di Bengkulu. Di sini terdapat guci, ceret, geletak kaca, cawan obat, piring, dan ada ini. Di sini ada temuan arkeologis pada masa tinggalan budaya Hindu-Buddha, yaitu Artesi. Nah, kita sampai nih di masa kemerdekaan. Di masa kemerdekaan, berita proklamasi secara resmi sampai di Bengkulu pada tanggal 20 Agustus 1945. Pada 29 Agustus, bendera merah putih dikibarkan di halaman kantor PPT, pos telepon dan telegram Bengkulu. Pada 3 November 1945, Ir Indra Janja diangkat menjadi Presiden Bengkulu. Peristiwa penting pada masa Perang Kemerdekaan Bengkulu antara lain 27 Oktober 1945. Bendera Hinamaru diganti dengan merah putih di depan rumah Socapai, markas tentara Jepang di Kepayang. Diserang TKR 8 Oktober 1945. Pasar Bengkulu Asfair 5 November 1945. Pertempuran Tabarena 30 Desember 1945. Pada waktu agresi militer 1 dan 2, Bengkulu dibombardir. Pemerintah Keresidenan Bengkulu pindah ke Lebong, Tandai, dan Nangkal Putih Ketahun. Nah, barang-barangnya, peninggalannya ada di sini ya. Coba Mesya jelaskan. Nah, barang-barang yang ada pada masa kemerdekaan adalah replika ranjau. Ranjau darat senjata rampasan dari Jepang yang dipakai rakyat Indonesia waktu melawan Belanda pada perang kemerdekaan atau agresi militer kedua. Selanjutnya ada ranjau darat. Ranjau darat merupakan salah satu senjata rampasan dari Jepang yang dipakai rakyat Indonesia melawan Belanda pada perang kemerdekaan atau agresi militer kedua. Ranjau darat adalah alat peletak yang ditanamkan di dalam tanah dan akan meledak ketika disentuh atau diinjak oleh orang di belakang maupun kendaraan. Topi baja terbuat dari besi baja yang digunakan sebagai pelindung kepala pada perang kemerdekaan melawan penjajah. Selanjutnya ada senapan, senjata yang terbuat dari besi yang terbentuk meriam laras panjang memakai sandaran warna coklat kehitaman digunakan sebagai senjata perang pada masa pendudukan Belanda di Bengkulu. Selanjutnya ada pistol, senjata yang digunakan masyarakat Bengkulu untuk melawan penjajah pada masa perang kemerdekaan ditemukan di Bengkulu. Nah, itu saja yang ada di pada masa kemerdekaan Bengkulu. Terima kasih. Di sini ada tulisan Enggano.
Orang Enggano menyebutnya Paka, orang Pulau Uriani, Pulau Enggano. Di sini ada perhiasan dari Pulau Enggano, seperti ada parang dan kameo. Kemudian di sini ada replika rumah kepala suku Enggano atau sering disebut Yukkakado. Nah, sekarang kita udah ada di Pelabuhan Provinsi Bengkulu pada masa lampau. Nah, sekarang kita sudah berada di bilik pengantin. Di sini ada kain basrek. Kain basrek adalah sejenis batik khas Bengkulu termasuk batik pesisir dengan motif dominan kaligrafi aksara Arab dihiasi papan floral yang syarat dengan makna simbolis yang melambangkan hubungan manusia dan alam serta dengan sang pencipta. Kemudian di sini ada destar besuret, terbuat dari kain berbentuk bujur sangkar motif kaligrafi huruf Arab serta stilasi tumbuh-tumbuhan yang dibentuk sebagai hiasan pada laki-laki. Destar digunakan saat perayaan upacara adat seperti penyambutan tamu, pengapit pengantin laki-laki saat pelaksanaan pernikahan. Di sini ada tabur yang biasa dilakukan pada tanggal 1 November. Thank you.